Inilah mengapa aku melarangmu untuk berhubungan dengan manusia. Tetapi kenapa? Kenapa manusia harus saling bertarung? Itu adalah salah satu hal. Kuperingatkan kepadamu, Waskolo. Jangan bermain-main dengan kandang Giripati. Dan jangan sampai pusaka itu direbut olehnya. Jangan sampai. Selamat datang. Selamat datang. Waskolo. Di mana tapak alamat? Kenapa pusaka itu ada di tanganmu, Waskolo? Aku tanya sekali lagi kepadamu. Di mana tapak kelamatan? Apa pedulimu dengan tapak kelamatan? Bukankah kau datang kemari ingin mendapatkan pusaka ini? Kenapa kamu jadi berani sekali kepadaku, Waskolo? Duduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, aku menantangmu. Satu lawan satu. Menantangku, Waskolo? Apa aku tidak salah dengar, Waskolo? Tidak ada yang salah dari pendengaranmu itu, Prabu Giripati. Kecuali kau merasa pendengaranmu terganggu. Aku menantangmu. Jika aku kalah, aku akan serahkan pusaka ini padamu. Sudah gila kamu, Waskolo. Mempertaruhkan pusaka itu hanya untuk bertarung. Satu lawan satu. Diamlah, Kanjeng Ratu. Diam. Biarkan aku yang bodoh ini menyelesaikan semuanya. Biarkan siluman terkuat ini aku kalahkan. Baiklah, Waskolo. Aku akan dengan mudah mengalahkanmu. Dan aku terima, Waskolo. Aku terima tantanganmu yang nekat itu. Fusena, Biung. Dia sudah mulai mempertanyakan kematian Nawangsi. Jika ingatan Nawangsi kembali, apa yang harus kita lakukan, Biung? Tenang Sinta. Tenangkan diri kamu. Cukup Raden Fusena yang kehilangan akal. Sekarang katakan pada Biung, apa yang menjadi kekhawatiran kamu? Kalau memang benar apa yang kamu katakan itu, berarti Nawangsi yang sudah meninggal hidup kembali. Apakah itu mungkin di kehidupan saat ini? Aku tidak mengerti, Biung. Katakan pada Biung, siapa saksi mata saat itu? Dan menurut kamu siapa yang akan mengatakan hal tersebut? Itu pasti Mas Aryo, Biung. Kalau memang benar Aryo selama ini menyimpan Nawangsi, Biung rasa kalau sampai Aryo mengatakan pada semua orang, tidak akan ada yang percaya dia. Saat ini yang terpenting tenangkan diri kamu. Tujuan kamu saat ini adalah menjadi istri Fusena. Itu saja yang kamu pikirkan. Ngerti kamu? Besok adalah hari kelahiran Raden Fusena. Biung akan mengadakan pesta kecil-kecilan dan ingin mengundang Ibu Fusena. Kita harus membuat diri kita lebih baik di depan mereka. Ingat, Sinta, Biung mempertaruhkan ini semua hanya untuk kamu. Kamu harus bisa mendapatkan hati Raden Fusena. Mengerti kamu? Baik, Biung. Terima kasih, Biung. Terima kasih. Hai Cahayu, Mau apa Raden kesini? apa salah aku mendatangi pedagang yang sekarang bekerja di bawah Katumenggungan? Maaf, tapi lapak ini sudah tutup. Ada apa, Mbok? Cepat sekali tutup. Tidak apa-apa, hanya saja saya ada urusan lain. Baiklah, kami akan kembali besok. Terima kasih atas pengertiannya, Mbok. Sama-sama, Mbok.
Wah. Bagaimana kamu mau membayar denda kalau seperti ini? Itu urusanku. Lagi pula, semenjak engkau datang, lapak ini sudah tutup. Kamu tidak bisa seenaknya seperti ini, Nawangsi. Meskipun aku bekerja untuk Katumenggungan, lapak ini tetap milikku. Asal aku bekerja dengan baik, aku bebas melakukan apa saja. Cahayu. Mas Aryo, serius sekali mau mahatnya? Anandya, bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak datang ke sini lagi? Mas, bagus sekali pahatannya. Terlalu berlebihan kamu, Anandya. Pahatan ini baru setengah jadi. Meskipun begitu, aku yakin kali ini pahatan Mas adalah pahatan yang terindah. Menurutku, pahatan ini bukan pahatan terindah. Pahatan terindahku adalah wajah. Kalau kamu tersipu malu seperti itu, aku jadi ingin semakin menggodamu, Anandya. Sudahlah Mas, sekarang makan dulu. Kebetulan aku lapar sekali. Kalau begitu aku pulang duluan ya. Kenapa buru-buru sekali? Tidak apa-apa Mas. Mas, kalau bisa hari ini Mas pulang lebih awal ya. Ada yang ingin kubicarakan. Bicara apa? Kalau Mas penasaran, lebih baik Mas pulang lebih awal. Anandya, tunggu. Dia kekasihmu. Aku penasaran seperti orang lain. Tapi aku bukanlah orang yang sabar. Apa kamu mencintai dia? Ya, Baiklah. Kalau kamu suka sama orang yang seperti itu, dengarkan aku. aku minta sore ini antarkan laporan perdagangan ke ruanganku. Tapi Jeng Ayu Sinta meminta aku mengantar laporan ke ruangannya. Tapi aku Raden di Katumenggungan ini. Jangan membantah perintah. Permisi. Yunda, kenapa semua ini harus terjadi? Inilah mengapa aku melarangmu untuk berhubungan dengan manusia. Tetapi kenapa? Kenapa manusia harus saling bertarung? Itu adalah salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh bangsa bidadari. Karena bangsa kami tidak pernah diterpa oleh peperangan. Tetapi bagi makhluk lainnya, terutama manusia, itu adalah hal yang biasa. Apakah Bagus masih punya kesempatan untuk menang, Yunda? Jika kita tidak menghitung adanya takdir, Bagus tidak bisa menang dalam pertarungan itu. Karena kau tahu, yang ia hadapi bukanlah manusia biasa, Dinda. Yang ia hadapi adalah manusia setengah siluman. Bahkan manusia yang pernah berkuasa di bangsa siluman. Jadi Bagus akan mati. Tenangkan dirimu. Untuk sekarang kita hanya bisa berharap bahwa pertarungan ini selesai tanpa pertumpahan darah. Yunda bisa menghentikannya, bukan? Aku tidak bisa menghentikan jalan iramanya takdir. Jangan bohong, Yunda. Yunda bisa kan? Iya kan? Maafkan aku, Dinda Nangsari. Aku tidak bisa.
Yunda, tolonglah Bagus. Jangan biarkan Bagus mati, aku mohon Yunda. Cukup Dinda Naungsari. Terimalah takdir yang akan segera kita ketahui. Kita tidak bisa seenaknya mengganggu jalan takdir. Lalu kenapa? Kenapa Yunda repot-repot membawaku kemari? Hanya karena untuk menyaksikan kejadian pilu ini? Iya. Jika memang takdir membuat Bagus benar-benar pergi dari dunia ini, renungkanlah Dinda Naungsari. Akan semenderita apakah dirimu jika aku tidak menjemputmu untuk datang ke Keraton Segoro Kidul? Pulanglah ke rumah. Jangan pernah berurusan lagi denganku. Tunggu Menggolo. Tunggu. Penghormatan untuk kesaktian kalah adalah kematian. Menggolo. Tunggu Menggolo. Syukurlah, syukurlah. Sungguh mulia sebenarnya dirimu, Jakataru. Kang Bagus, aku sudah tidak sabar untuk memelukmu. Aku sangat merindukanmu. Tunggulah. Aku akan segera menjemputmu.